Bapak Ibu guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita sejenak untuk berhenti dari aktivitas kita dan kita gunakan waktu ini, momen ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau datang kepadanya, kita bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam diri kita. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk setiap hal yang selalu berlimpah dalam hidup kita. Karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kasih Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Kita nyanyikan, dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam kasih persaudaraan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kita, maka kita semua dipanggil untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk peduli dan berbagi. Apakah kita semua sudah melakukan panggilan itu? Sharing is caring. Itulah tema kita pada ibadah hari ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa berbagi sebagai bentuk kepedulian kita. Dengan begitu, kita akan selalu bersinar bagi Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itu
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami kembali boleh beribadah, walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita, kami boleh disatukan di dalam firman-Mu yang sebentar mau kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan juga menolong kami sehingga kami bisa memahami dengan baik dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37 dengan judul perikop Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau membaca, mendengarnya, dan memeliharanya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, suatu hari ada sepasang kakek nenek datang ke sebuah restoran cepat saji. Mereka datang berdua dan mereka duduk di sebuah bangku yang panjang dan di samping seorang anak muda yang bernama Ferry. Si kakek segera berdiri dan memesan makanan, sebuah hamburger, seporsi kentang goreng, dan segelas air minuman. Setelah itu kakek ini kembali duduk dan membagi hamburger menjadi 2 bagian. Menghitung kentang goreng dengan cermat dan juga membagi 2 dengan si nenek. Dan dia mengambil 2 sedotan, menaruh gelas minuman tepat di tengah-tengah meja. Ketika Ferry anak muda ini memperhatikan tingkah laku sepasang kakek nenek ini, Ferry menjadi salut dan kagum. Dalam hatinya dia berkata, wah, sudah tua-tua begitu masih bisa saling berbagi dan romantis. Patut dijadikan contoh. Si kakek kemudian mulai makan bagiannya. Sementara itu nenek ini hanya memperhatikan si kakek yang sedang makan. Ferry pun merasa kasihan. Akhirnya Ferry mendekat dan menyodorkan kentang gorengnya dan berkata, kakek, ambillah ini. Tapi si kakek menjawab, tidak usah nak, terima kasih. Kami selalu berbagi makanan yang sama. Tapi sampai si kakek ini selesai makan dan mengelap mulut dengan tisu, si nenek masih saja menunggu tanpa menyentuh makanan bagiannya. Ferry pun mendekat lagi dan dia berkata, nenek, bolehkah saya belikan makanan yang lain? Barangkali nenek tidak suka dengan makanan ini. Tapi si nenek berkata, tidak usah nak, tidak usah, terima kasih. Tapi Ferry kemudian bertanya, kalau begitu kenapa makanan nenek tadi tidak dimakan? Katanya kakek dan nenek suka berbagi. Tapi si nenek menjawab, nenek ini sedang menunggu gigi palsu gantian dengan kakek. So sweet ya, saudara ya.
Kisah ini saudara menggambarkan indahnya berbagi. Ketika berbagi itu dilakukan, maka ada sebuah keindahan tentang cinta dan kasih sayang. Tapi kalau kita mau jujur, bukankah dalam relasi kita dengan orang lain, maka berbagi menjadi hal yang tidak mudah? Kenapa saudara tidak mudah? Karena pada umumnya kita sebagai manusia selalu mengutamakan kepentingan kita. Kita mengutamakan ego kita sendiri. Sehingga sulit untuk dapat berbagi dan mendahulukan orang lain. Bukankah juga dalam kehidupan kita sehari-hari, berbagi juga menjadi hal yang langka dan sulit ditemukan. Mulai dari jalur jalan bagi kendaraan kita yang kita anggap sebagai milik kita seorang diri. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, semua anggota keluarga ingin dirinya menjadi pusat perhatian. Begitu juga dalam dunia kerja, berbagi menjadi bahasa yang asing buat banyak orang. Bahkan berbagi adalah sebuah tindakan yang dianggap bodoh. Tapi kita bisa melihat apa dampaknya ketika itu terjadi. Jalanan macet dan tidak karuan. Ketika lalu lintas tidak tertib dan orang tidak mau berbagi jalan. Banyak keluarga kehilangan sukacita dan cinta kasih karena tiap anggota keluarga hanya merasa ingin dirinya yang diperhatikan dan tidak mau berbagi. Nah saudara, untuk itulah di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan egosentris, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 tadi menjadi amat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Disitulah dipaparkan bagaimana kehidupan orang percaya yang seharusnya. Dan paparan itu berasal dari cerita bagaimana kehidupan jemaat mula-mula yang sungguh luar biasa. Dan inilah sebuah gambaran jemaat, gambaran gereja yang ideal. Jadi kalau saudara bertanya mana gereja yang ideal, mana jemaat yang ideal, lihatlah Kisah Para Rasul 4. Inilah jemaat yang ideal. Kenapa saudara-saudara? Karena diceritakan bahwa mereka tidak merasa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki itu adalah untuk kesenangan sendiri. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah milik Tuhan. Dan karena itu harus bisa dinikmati. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga dinikmati oleh banyak orang. Dan bahkan diceritakan kerinduan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain, mendorong mereka, dan mereka mau menjual segala sesuatu miliknya untuk keperluan orang lain. Tidak ada dari mereka yang serakah dan egois. Tidak ada dari mereka yang berkata ini milikku, itu milikmu. Milikku tidak boleh menjadi milikmu. Sebab mereka merasa segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Apa dampaknya saudara-saudara? Diceritakan tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lain dan bersedia mempersembahkan semua kepunyaan mereka untuk kepentingan bersama. Mungkin inilah yang juga mau diungkapkan dari tema kita hari ini, sharing is caring. Sharing is caring artinya berbagi itu menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Kita mau berbagi karena kita peduli dan mau mengasihi mereka. Tuhan telah terlebih dulu mengasihi dan memberikan banyak kepada kita. Oleh karena itu Dia ingin kita meneruskan juga kasih itu kepada orang lain. Berbagi tidak akan membuat kita kekurangan. Justru akan membuat kita merasa berkelimpahan. Apanya yang berkelimpahan? Hati kita akan melimpah dengan sukacita. Hati kita akan melimpah dengan kasih dan kebahagiaan. Karena kita telah melakukan hal untuk menyenangkan diri kita sendiri dan juga tentunya untuk orang lain. Bukankah saudara ingat kisah terkenal tentang 5 roti dan 2 ikan? Pasti ingat saudara. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang.
Ingatkah saudara-saudara dari mana mula-mulanya? Dari mana asal mujizat itu, saudara-saudara? Ya, 5 roti dan 2 ikan adalah milik seorang anak kecil yang hadir dalam kumpulan orang banyak itu. Siapa anak ini tidak pernah disebutkan namanya. Tapi ini dikatakan bahwa inilah miliknya. 5 roti dan 2 ikan yang dia bawa, yang dia persembahkan kepada para murid Yesus yang sedang panik karena harus memberikan makan kepada orang banyak. Kita tidak perlu tahu namanya siapa. Saya kasih nama anak ini Roti Boy. Ya, jadi kisah Roti Boy ini menarik, saudara-saudara. Apa yang terjadi ketika Roti Boy ini memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada para murid, saudara-saudara? Mujizat itu terjadi. Dengan luar biasa Yesus mengubah apa yang sedikit itu, 5 roti dan 2 ikan, menjadi sesuatu yang berkelimpahan. Dan bisa memberikan makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Mujizat ini berasal dari anak yang mau berbagi, yang merasa bahwa kepunyaannya, miliknya walaupun kecil, tapi ketika mau dipersembahkan, ketika mau diberikan kepada orang lain, maka bisa menjadi sesuatu yang besar. Ya. Berbagi itu indah, saudara. Seperti Roti Boy yang mau berbagi, tapi dia tidak kehilangan apapun sebenarnya. Malah lewat kesediaannya berbagi, sukacita dan kegembiraan dirasakan ribuan orang. Demikian juga dengan kita, saudara, kita bisa praktekkan sharing is caring. Berbagi kepada siapapun. Berbagi tidak selalu harus berupa materi. Berbagi juga bisa merupakan hal-hal yang tidak berbentuk materi. Kalau Anda tidak punya materi untuk dibagi, bagikan senyum Anda. Bagikan perhatian Anda. Bagikan waktu Anda dengan orang lain. Bagikan kepintaran Anda dengan sesama siswa-siswi yang lain. Tapi juga bukan berarti berbagi jawaban atau berbagi contekan, ya. Terakhir, saudara, ingatlah, kalau semua yang kita punya itu adalah punya Tuhan. Karena Dia yang telah memberikan kepada kita. Tuhan mau supaya pemberiannya itu kepada kita bisa juga bermanfaat kepada orang lain. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang lain, dan orang lain juga merasakan kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Selamat berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak dan Ibu, para siswa semua, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu dalam syafaat kami hari ini. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk kesehatan kami, seluruh peserta didik, guru, orang tua murid, dan juga yayasan. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau memberikan kepada kami semua kesehatan yang penuh sehingga kami dapat mengerjakan bagian kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan bisa menolong kami di dalam kami mengendalikan diri kami menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di dalam pembelajaran. Kami juga bisa mengendalikan rasa bosan dan stres kami sehingga kami mampu juga mendorong diri kami masing-masing untuk menemukan sukacita di dalam kemandirian belajar. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam setiap usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga. Tuhan, biarlah kami percaya Engkau akan memberkati dan menolong setiap orang tua dalam usahanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia supaya bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Dan selalu kami bisa mengandalkan Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu guru dan para siswa yang terkasih, jalanilah terus kehidupan ini dengan terus memiliki hati yang bersedia untuk berbagi, peduli, dan mengasihi setiap orang di sekitar kita. Nyatakanlah kepedulian dan kasih tanpa pamrih dan tanpa memilih-milih. Dan jadilah saluran berkat Tuhan kapanpun dan dimanapun kamu berada. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, Sang Pemilik kehidupan, senantiasa memberkatimu dan memampukanmu untuk terus menjadi saluran berkat dan pewarta kasih-Nya di tengah-tengah kehidupanmu saat ini. Dan kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan sampai selamanya. Haleluya. Amin.